Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Tetap semangat ya pagi hari ini ya. Oke, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman juga yang menonton lewat Zoom ya, menyaksikan lewat Zoom. Terus seperti biasa pagi ini kita akan review atau analisa market untuk melihat seperti apa pergerakan hari ini, dan kita akan lihat juga seperti biasa kalender ekonomi terkait dengan data apa saja yang akan dirilis hari ini. Oke, untuk semalam teman-teman bisa lihat ya, FOMC semalam ini untuk suku bunga memang belum berubah, masih di angka 0,25% ya. Jadi semalam juga ada tingkat inflasi jam 1 dini hari tadi ya. Kita lihat hasilnya belum berubah, namun dari setelah rilis dari suku bunga itu memang ada pernyataan terkait dengan tapering ini akan resmi dilaksanakan atau dilakukan pada akhir November. Ya, jadi akhir November nanti itu akan dilakukan tapering atau pengurangan pembelian obligasi. Ini akan berdampak harusnya positif terhadap indeks dolar. Namun belum sekarang, ternyata di akhir November itu sudah resmi disampaikan ketika pernyataan atau konferensi pers malam. Itu dari hasil FOMC semalam ya. Oke, ini untuk kemarin, dan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 4 November 2021, ini ada beberapa data ya yang akan dirilis, terutama dari kawasan Inggris ya. Kita akan lihat ini ada banyak data. Nanti sore ya, jam 16.30 ada PMI konstruksi yang diprediksi berkurang, sebelumnya 52,6 diprediksi akan berkurang menjadi 52,0. Nah, itu datanya untuk PMI konstruksi pada kawasan Inggris atau pengaruhnya terhadap sterling. Tentu saja untuk data ini akan berdampak besar terhadap pergerakan sterling. Kemudian di jam 19.00 juga ada laporan inflasi dari Bank of England. Jam 7 malam nanti, ini juga terkait dengan inflasinya Inggris. Kita akan lihat seperti apa laporannya. Dan juga ini ada suku bunga ya, suku bunga di bulan November untuk Inggris. Nah, di jam 9 juga. Kemungkinan besar untuk Inggris ini juga tidak atau belum menaikkan suku bunganya. Masih di angka 0,1%. Jadi artinya kalau memang masih belum berubah, ini harusnya sih untuk Inggris akan terjadi pergerakan yang negatif, sama seperti indeks dolar semalam, karena memang suku bunganya sama, tetap 0,25%, pergerakannya juga sempat koreksi. Ini kemungkinan besar untuk sterling pun akan sama. Nanti malam jam 9, tolong teman-teman perhatikan ya, untuk yang trading sterling. Kemudian malam harinya juga di jam 8 malam, ini ada pidato gubernur Euro Central Bank ya. Ya mungkin ini akan terkait dengan kebijakan moneter pada kawasan Euro. Jam 20.00 nanti malam, teman-teman perhatikan juga untuk pidatonya. Ini pasti mempengaruhi untuk para Euro ya. Dan malam hari juga ini ada lanjutan dari pidato gubernur Bank of England jam 9.15 malam nanti. Ini masih juga pengaruhnya terhadap sterling atau GBP. So, kita lihat nanti hari ini ada banyak data terkait dengan GBP. So, teman-teman perhatikan ya. Nanti data-data yang akan dirilis pertama ada di sore hari ya, di jam 16.30. Kemudian jam 7 malam dan jam 21.15. Ini terkait dengan GBP atau sterling. Nah, untuk USD kita lihat di sini belum ada data yang terlalu. Oke, ini ada ya. Klaim pengangguran ini ya kalau kita lihat masih medium lah ya, masih medium, karena beberapa waktu terakhir juga sering dirilis atau tiap minggu dirilis untuk klaim pengangguran awal. Impact-nya tidak akan terlalu besar terpengaruh, atau dolarnya tidak akan terlalu besar terpengaruh oleh data ini. Kalau untuk USD saya lihat masih besok ya, menunggu dari data non-farm payroll atau data tenaga kerjaan yang akan dirilis besok, yang paling ditunggu oleh pasar. So hari ini sterling yang menjadi fokus kita ya, teman-teman yang trading sterling. Oke, ini untuk data atau kalender ekonomi untuk hari ini. Kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat seperti apa pergerakan dari setiap instrumen. Seperti biasa nanti akan kita analisa, ada oil, ada minyak, ada sterling, euro, dan juga Nasdaq. So kita awali dulu dengan indeks dolar. Indeks dolar kita lihat pergerakannya setelah rilis dari suku bunga semalam, ini terkoreksi dari sebelumnya di level 94.1 turun sampai dengan level 93.8. Nah, kalau kita lihat memang level 93.8 ini merupakan level terendah
di tanggal ini ya, artinya ini area support tanggal 2 November yang menjadi support harga pada pergerakan penurunan semalam dan masih tertahan di level 93.8. Ya, artinya kalau kita melihat dari pergerakan harga, memang penurunan ini disebabkan oleh rilis dari suku bunga yang belum berubah. Kebanyakan kalau suku bunga nggak berubah, itu mata uang dari negara tersebut negatif, akan terkoreksi. Nah, mungkin juga akan terjadi pada sterling nanti sore. Jadi kan suku bunga juga akan ada 0,1, prediksinya belum berubah, kemungkinan juga ada pergerakan yang negatif terhadap sterling. So ya, ini sama, karena rilisnya yang sama, makanya pergerakan terkoreksi. Kalau kita melihat secara garis besar, ini pergerakan indeks dolar masih belum berubah, masih dalam tren kenaikan. Ya, kita bisa lihat dari trend line pun, ini sebenarnya masih jauh di bawah. Ya, artinya memang sebenarnya untuk dolar ini masih menunggu untuk data besok. Non-farm payroll terkait dengan ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Ini yang besok atau data besok akan lebih banyak pengaruhnya atau lebih besar pengaruhnya terhadap indeks dolar. Soal ini kemungkinan besar pergerakannya pun masih akan flat ya. Bisa terkoreksi lagi, tapi saya pikir mungkin maksimal di 93.5. Ini support yang cukup signifikan karena ini merupakan support dari tren kenaikannya. Ya, jadi walaupun turun atau terkoreksi mungkin sampai ke level 93.5, itu level supportnya, support pentingnya di situ. Dan untuk level atas ini ada di harga tertinggi kemarin, masih di harga 94.2. Saya pikir untuk range dolar hari ini tidak akan jauh dari level tersebut. Ya. Ini gambaran untuk indeks dolar, ya. Mungkin nanti malam akan ada pergerakan, namun saya pikir tidak akan terlalu signifikan atau masih di dalam range tersebut ya. Kita langsung masuk ke forex, seperti biasa masuk ke euro dulu ya. Oke. Euro, kalau kita lihat pergerakan naik ya semalam karena memang penurunan dari indeks dolar, sehingga euro pun kalau kita lihat ini terangkat lagi dari sebelumnya atau kemarin dia flat bermain di level 1.1580. Sekarang sudah terangkat lagi akibat penurunan dari indeks dolar semalam ke 1.1605 ya. So, kalau kita lihat pergerakan ini sebenarnya tertahan di level resisten. Teman-teman bisa lihat di 1.1608 merupakan area resisten pada tanggal 2 November. Jadi sama kondisinya, support dolar di tanggal 2 November ini menjadi resisten dari euro di tanggal 2 November kemarin. Artinya sekarang pergerakan masih tertahan di level ini. Gimana pergerakan euro selanjutnya? Tentu dipengaruhi oleh dolar. Kalau level terendah di tanggal 2 November di break atau level 93.8 di break, artinya akan ada kenaikan lagi pada euro. Jadi euro ini sangat terpengaruh oleh kekuatan atau pelemahan dolar. Dan sekarang level kuncinya ada di harga ini 1.1608. Melewati level ini atau berhasil breakout dari level 1.1608 ya, kita buat aja 1.1610, ini akan ada pergerakan yang positif lagi terhadap euro. Itu ya. Karena juga nanti malam ini ada pidatonya tadi ya, kita udah lihat untuk pidato dari Gubernur Europe Central Bank ya. Artinya juga akan mempengaruhi pergerakan euro. Dan kalau sekarang kita belum bisa expect harga naik lagi lebih tinggi karena memang masih tertahan ya. Tapi kita akan buat di mana resisten selanjutnya jika memang resisten sekarang di 1.1610 ini dilewati. Teman-teman bisa lihat di sini ada resisten yang cukup signifikan 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, artinya level ini merupakan level tahanan atas selanjutnya jika level 1.1610 dilewati ya. Jadi kemungkinan pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan sampai ke level 1.1660. Ini level resisten selanjutnya. Sekali lagi, jika level resisten sekarang ini berhasil dilewati ya. Kalau sekarang kita belum bisa expect karena pergerakan masih tertahan. Dan untuk level support ya, kita bisa lihat harga terendah kemarin ini di 1.1560-an menjadi area support terdekat untuk euro. Jadi ini untuk area tahanannya atau support terdekat untuk euro. So teman-teman sebenarnya bisa ambil posisi buy ya. Kalau saya lihat
untuk saat ini teman-teman masih bisa ambil posisi buy selagi pergerakan harga masih di atas 1.1560 atau di atas level support ini. Yang paling ideal teman-teman ambil buy itu mendekati level support. Ini level kuncinya. Jika level ini di break atau harga bisa lebih rendah daripada level support di 1.1560, maka penurunan yang lebih jauh akan terjadi ya. Artinya teman-teman bisa buy selagi belum lewat ini. Kalau teman-teman buy ya stop loss-nya harus sedikit di bawah dari level support ini ya. Jadi kalau di buy, saran saya mendekati level support, stop loss-nya maksimal di 1.1550. Ini udah cukup jauh ya dari level support. Ya tinggal mungkin 20 pip. Kalau kita trading euro itu range-nya kecil, jadi nggak akan terlalu signifikan baik itu profitnya ataupun juga resikonya. Akan lebih kecil ya resikonya. Jadi kalau kita trading euro, beda dengan kita trading di sterling, ya pergerakannya cukup besar. Jadi ini stop loss-nya minim. Kalau saya lihat dari area support atau dari area mendekati area support, stop loss-nya sangat minim di area bawahnya ya. Ya jadi teman-teman tolong tandai di level 1.1560 sebagai area buy. Gitu ya. Jadi kalau skenario harga turun kita bisa buy, atau ketika resisten ini di breakout teman-teman juga bisa buy. Dua skenario. Dan untuk area sell ya, ini sebenarnya ada dua pilihan. Sekali lagi di level sekarang bisa di sell karena memang kita acuannya pada harga tertinggi 2 November kemarin. Namun untuk stop loss itu tetap harus dipasang ya di level 1.1620 sudah mesti di-cut. Jika harga naik lagi artinya, atau jika harga naik ke 1.1620 artinya pergerakan akan lanjut sampai ke 1.1660. Untuk posisi sell stop loss-nya harus minim ya. Atau kalau kita hitung dari harga sekarang 1.1610 sampai ke 1.1630 ada sekitar 20 pip juga. Jadi kalau kita sell sekarang stop loss-nya 20 pip ke atas ya. Trading satu lot $200 resikonya, atau trading 0,1 $20 resikonya ya. Namun targetnya ke bawah ini ada sekitar 40 pip. Bawah 40 pip kalau kita sell. 40 pip artinya trading satu lot $400, trading 0,1 $40. Kalau teman-teman takut untuk sell di level sekarang ya tinggal tunggu di level atasnya lagi. Di level ini ya, ini juga resisten yang cukup signifikan 1.1660. Saya jadi pilihan untuk ambil posisi sell. Ya, jadi untuk level-level ini ya bisa diaplikasikan ke MetaTrader-nya biar teman-teman tahu untuk level-level penting area-area buy atau sell ya. Untuk area buy atau sell. Gitu ya untuk euro. Secara keseluruhan pergerakan saya pikir masih akan bermain di level ini sama seperti dolar tadi. Penentuannya jika resisten di breakout atau jika support di breakout. Itulah pergerakan euro selanjutnya. Selagi belum di breakout, kemungkinan besar untuk euro pun masih akan bermain di level ini. Saya lebih rekomendasi untuk ambil posisi buy daripada ambil posisi sell karena ada konfirmasi di candle 4 jam. Jadi bayarnya cukup besar. Namun bukan di level sekarang kalau mau buy, tunggu harga koreksi. Itu ya. Untuk euro ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Nggak ada yang trading euro nih? Belum, oke. Kita ke sterling. Oke, sterling. Ini terpengaruh juga oleh pelemahan dolar ya. Kalau kita lihat sterling naik juga sama seperti euro malam, bahkan dari kemarin sempat naik setelah menyentuh level berapa 1.360. Ini terkoreksi positif sampai ke level 1.3690-an ya. Ini level resistennya untuk saat ini. Nah, kalau kita melihat sekarang pergerakan harga masih bermain di level mendekati level resisten ya. Kalau kita lihat kan harga kemarin ini tanggal 2 November juga ini tertinggi di 1.3690 dan di atasnya lagi ini ada resisten yang cukup signifikan yang sebelumnya merupakan support harga, dua kali dicoba menjadi area support kemudian di breakout. Kalau saya lihat memang level 1.3700 ini menjadi resisten yang cukup signifikan. Ya, 1.3700 ini level resisten yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell sebenarnya ya boleh, masih selagi pergerakan harga masih di bawah 1.37.
sorry ya, bukan 00, 1.3710. Ini levelnya. Nah, ini masih jadi resisten yang cukup signifikan, artinya kalau teman-teman mau sell ya carilah harga terbaik atau mendekati level resisten, teman-teman bisa sell. Oke, untuk stop loss bisa diatur di atasnya, bisa 10 atau 20 pip maksimal di atasnya. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau sell di level atau di area 1.3710, ya teman-teman pasang aja stop loss di 1.3720. Sedikit di atas resisten itu udah jadi manajemen resikonya, atau mesti dipasang manajemen resikonya. Gitu ya. Dan untuk level bawah, ingat ya, hari ini ada data yang besar, termasuk tadi ada suku bunga yang akan dirilis. Kalau kita berkaca pada suku bunga yang sudah pernah dirilis sebelumnya, bukan cuma dari kawasan sterling atau Inggris, tapi euro atau semalam juga Amerika Serikat, kemungkinan besar ke mata uang yang suku bunganya dirilis sama akan berdampak negatif. Artinya kemungkinan besar akan terjadi penurunan lagi untuk sterling. Kemungkinan besar seperti itu. Teman-teman bisa ambil sell ya, sekali lagi ketika masih harga di bawah 1.3710. Dan untuk area bawah, sekali lagi kita bisa ambil acuannya di harga terendah kemarin sebagai supportnya, atau di level ini ya, 1.3630-an. Untuk saat ini yang paling dekat adalah 1.3630. Ya, 1.3630 jadi area support terdekat. Dan yang paling kuat adalah, atau yang paling signifikan adalah harga terendah beberapa waktu yang lalu ya, di 1.3600. Ya, seperti itu ya. Untuk sterling range-nya jelas, dan hari ini ada banyak data yang akan dirilis nanti sore dan nanti malam. Artinya untuk pergerakan sterling pun akan besar volatilitas harganya. Jadi teman-teman tinggal pantau di area-area level yang sudah kita tentukan ini untuk ambil posisi buy, ya, atau mau ambil posisi sell juga bisa selagi pergerakan harga masih berada di bawah level resisten. Ini range-nya ya. Kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat masih sama, masih dalam range ini ya. Namun lebih besar potensinya untuk kembali tertekan ya, atau turun. Oke ya, kita lanjut. Coba kita lihat yen ya. Saya coba tambahkan satu pair lagi yen. Ya. Nah, kalau yen ini kalau kita lihat pergerakannya cenderung flat ya. Flat di level atas. Memang sebelumnya ini area trend line sudah di breakout ya oleh harga nih pada tanggal 26 Oktober kemarin. Kita bisa lihat di sini ada trend line, uptrend line yang udah di breakout tanggal 26, kemudian kembali di retest pada tanggal 31 Oktober dan terkoreksi lagi. Dan kalau kita lihat level atau range dari yen ini akan lebih jelas ya. Level bawahnya ada di 113.30, ini level bawahnya. Dan level atasnya pun jelas. Kalau kita lihat ini udah beberapa kali ya, 1, 2, 3 kali level 114.40 ini menjadi level atas. Terus sebenarnya pergerakan yen ini akan bermain di range ini. Dan range pentingnya atau level penting atasnya itu ada di 11460. Selagi pergerakan harga masih di bawah 114.60 atau mendekati level ini, bisa ambil posisi sell. Sell di atas ya, sell di atas. Sell di 114.60. Ini range-nya jelas, kita bisa lihat di range-nya. Dan untuk area buy, kita bisa ambil acuan di beberapa support sebelumnya, 113.20. Ini jadi area buy. Oke, range-nya jelas dan kemungkinan akan lama nih bermain di range ini. Untuk nanti kita akan lihat area resisten yang di breakout atau area support yang di breakout. Jika support di breakout artinya penurunan yang lebih jauh akan terjadi, atau jika resisten yang di breakout maka kenaikan akan terjadi. Artinya akan lebih tinggi daripada beberapa tahun sebelumnya. Ini 114.60 ini merupakan resisten dari tahun 2018. Ini harga tertinggi di 2018. Artinya ini resisten yang cukup kuat kalau saya lihat 114.60 ini. Makanya teman-teman bisa coba sell. Naik ke situ sell.
Jadi peluang yang paling besar dari beberapa pair di forex ya, kalau saya lihat yen ini lebih jelas untuk levelnya lebih jelas. Oke ya, jadi kita bisa buy di bawah, buy di support atau sell di resisten untuk yen. Kita lanjut ke Nasdaq. Nih, Nasdaq. Sekarang udah di 16.100 ya. Ini all time high atau harga tertinggi sepanjang masanya Nasdaq. Dan kemarin juga sempat kita analisa bahwa Nasdaq ini masih bermain pada pola kenaikan ya. Dan memang tekanan belinya cukup kuat, terutama semalam ketika FOMC. Kita lihat pergerakannya cukup signifikan nih ke atas. Dan kita juga udah prediksi bahwa pergerakan akan naik sampai ke level resisten ya. Resisten ini di level 16.100 sampai 16.200. Jadi kalau kita melihat sekarang pergerakan masih akan cenderung menuju resisten dan mendekati area resisten saat ini. Jadi kita siap-siap untuk ambil posisi sell. Saya udah order sebenarnya di 16.200 untuk ambil posisi sell pada Nasdaq ini. Nanti juga kita akan lihat konfirmasi pada candlestick 4 jam apakah sudah melemah bayarnya atau juga ada konfirmasi untuk ada seller yang mulai masuk. Jadi kita lihat di 16.200. Jadi peluangnya besar. Karena udah beberapa kali dicoba level ini koreksinya cukup dalam ya, level uptrend line ini ya. Saya buka di time frame 1 hari atau daily. Nih, polanya jelas. Di daily time frame. Jadi kalau sudah ketemu harga baru atau harga tertinggi yang baru, kita sulit menganalisa karena belum ada historikalnya. Makanya kita patokannya pada pola trend line. Nih, pola trend line-nya ini udah kita bahas berkali-kali juga. Level tertinggi, gelombang tertinggi pertama terjadi di 2 September ya. Kemudian gelombang tertinggi kedua terjadi di 18 Februari 2021. Gelombang tertinggi ketiga terjadi kemarin di tanggal 7 September. Ya, jadi level ini kita bisa tarik garis ya. Dan kita bisa lihat reaksinya cukup signifikan pada level-level tersebut. Nah, kalau kita mengacu pada uptrend line ini artinya di level ini ya. Nah, di level ini kemungkinan besar juga akan jadi resisten atau jadi tahanan atas untuk Nasdaq. Ya, di level ini ya. Nanti kita perhatikan juga untuk candlestick-nya. Sama seperti kemarin, jika pergerakan harga ranging atau bermain flat di level atas, ya seperti ini ya contohnya. Ini contoh ranging di level resisten. Ya, ketika pergerakan berada di level resisten, ini ada ranging harga atau harga bermain flat di atas, kita bisa sell. Ya, seperti ini ya. Ini skenario-nya. Jadi kalau nanti harga bermain flat di sini, teman-teman bisa sell. Artinya ada konfirmasi bahwa akan terkoreksi sama seperti ini. Atau nanti langsung ada reaksi dari seller di sini, rejection dari seller, atau ada candle bearish engulfing ya, atau shooting star. Teman-teman bisa lihat nanti ada pola-pola di sini untuk kita ambil posisi sell. Kita tunggu dulu sampai polanya muncul atau reaksinya muncul. Kalau sudah lemah bayarnya, kita bisa lihat dari mana? Dari candlestick. Semakin kecil candlestick hijau artinya pembelian juga mulai mengecil, bisa kita set di level atas. Ya. Kita tunggu nih, bentar lagi. Untuk hari ini kecenderungan masih akan naik sampai ke level 16.200-an, so kita tunggu sampai tutup market nanti. Nanti malam ataupun besok udah bisa kita lihat konfirmasinya ya dari pergerakan Nasdaq ini. Oke, untuk support masih jadi acuan di level tertinggi kemarin yang udah di breakout ya, di 15.700. Ini menjadi support yang cukup signifikan. Artinya kalau teman-teman mau buy ya tunggu di bawah, jangan di harga sekarang, ini harga tinggi, riskan kalau kita ambil posisi buy. Ya, jadi tunggu aja di 15.700 atau 15.800 untuk ambil posisi buy. Stop loss-nya di 15.600 dan maksimal untuk kalau mau ambil posisi buy. Ya. Sekali lagi buy, tunggu di bawah. Yang paling ideal untuk posisi saat ini posisi sell ya. Tapi saran saya tunggu konfirmasi dari candlestick, minimal di candlestick 4 jam untuk ambil posisi sell. Itu ya untuk Nasdaq. Kita lanjut ke minyak. Oke, minyak kemarin sempat naik ke
harga 84 dan terkoreksi di level tersebut ya. Kita bisa lihat ini 84, 85 jadi area supply. Kita juga udah prediksi level tersebut ya. Harga tertinggi pada tahun 2014 ya. Di bulan apa? Sorry, saya coba review lagi ya. Untuk minyak ini. Ya ini ya. Ini adalah harga support pada tanggal 8 April 2013. Ini tahanannya nih. Jadi level 85 itu adalah level support sebelumnya yang sekarang berfungsi sebagai resisten. Makanya ketika harga sampai ke level tersebut, sampai ke level 85, ini terkoreksi cukup signifikan nih. Jadi kalau kita kemarin sell di harga 85 atau 84 udah dapat 5 poin. Trading satu lot ya $5.000 gitu ya. Trading 0,1 $500. Nah, sekarang pergerakan harga bermain di level 79.80. Level ini juga udah kita bahas kemarin adalah level support harga. Nah, jadi sekarang pergerakan harga atau harga minyak ini berada di level support ya. Support yang penting juga 79 sampai 80 ini adalah level penting. Kemarin udah saya sampaikan kalau teman-teman mau buy bisa di level ini ya. Bisa level 79 atau 80. Artinya sekarang udah masuk level pembelian, namun manajemen resikonya di 79. Ketika harga sudah sampai ke 79, teman-teman harus cut karena penurunan mungkin akan lebih dalam ya, mungkin ke 76 koreksinya. Kalau sekarang ini masih di level support, kita belum ada konfirmasi untuk harga kembali turun, masih tertahan sampai dengan saat ini. Ya, jika harga 79 nggak jebol, teman-teman bisa buy. Tapi kalau sudah jebol itu buy-nya mesti di-cut. Karena penurunan mungkin akan lebih dalam. Sekali lagi, 76 mungkin jadi target penurunan selanjutnya. Kalau kita lihat dari uptrend line juga, ini sudah di breakout ya. Kita sebelumnya udah buat uptrend line nih. Ya, ini uptrend line-nya udah kita buat dan kita lihat semalam ini di breakout ya. Ini di breakout namun masih tertahan di level support ini nih. Ini kan support juga 79.45 ini support, artinya ketika di breakout pun masih ada tahanan di sini. Saya lihat kuncinya di 79. Sekali lagi kuncinya di 79 levelnya. Masih di atas 79, teman-teman masih bisa ambil posisi buy. Break di cut. Nah, untuk posisi sell ya tunggu pergerakan harga naik lagi ya. Mungkin di level 82 bisa jadi pilihan untuk kita ambil posisi sell. 82 jadi pilihan untuk ambil posisi sell karena di sini ada flag jadi 82.2 di flag, jadi kita ambil sell aja di 82. Kalau sekarang teman-teman sell juga riskan karena sekali lagi berada di level support, jangan di sell ya. Kecuali nanti memang ada konfirmasi bahwa level 79 di breakout, baru boleh cari posisi sell di 80-an. Tapi kalau sekarang walaupun sekarang pergerakan harga masih bergerak di bawah, kalau teman-teman sell ini riskan karena sekali lagi pergerakan harga berada di level support. Tunggu di level 2, di level 82 untuk ambil posisi sell. Jadi ya rekomendasi untuk minyak, kita bisa lihat ini ada konfirmasi breakout, tinggal tunggu nanti level 79 di breakout atau enggak untuk lihat pergerakan harga selanjutnya. Ya untuk teman-teman di Zoom mungkin kalau ada pertanyaan atau ada request silakan buka mic atau klik aja di kolom chat ya untuk pertanyaan. Kita lanjut ke pair yang terakhir. Gold. Ya. Ya gold ya. Jadi kemarin kita udah bahas untuk gold. Ya, sebenarnya polanya ini hampir sama seperti sterling. Sekali lagi udah saya sampaikan, hampir sama seperti sterling. Ini kita review sedikit lagi tentang sterling. Ketika harga di breakout ini ya, di sterling, di breakout, retest, drop. Bahkan dropnya ini lebih rendah daripada harga ini, dari gelombang ini. Bahkan sampai ke level ini ya kemarin, dropnya cukup jauh nih, level dropnya. Dan kalau kita lihat emas, ini sama persis pergerakannya kalau saya lihat. Nih, jadi ketika breakout di sini, retest down, lebih rendah daripada level terendah sebelumnya. Tandanya lewat sama seperti euro, makanya seperti sterling. Makanya beberapa hari yang lalu saya sampaikan untuk posisi emas ini lebih baik untuk ambil posisi sell karena ada konfirmasi breakout dari resisten, dari trend line.
Dan sekarang pergerakan harga yang kemarin maksud saya sebelum data dirilis itu memang konsisten turun sampai dengan level 1760. Sebelumnya juga atau kemarin juga udah kita bahas bahwa level pentingnya ada di level 1760. Dan kita bisa lihat harga tertahan di level tersebut semalam. Dan ketika rilis suku bunga ini terjadi kenaikan lagi ya. Terjadi kenaikan lagi sampai sekarang di level 1776. Jadi karena memang semalam rilis suku bunganya sama, ya otomatis dolarnya melemah, pasti naik ya kan, pasti naik. Nah, sekarang kondisinya berada di level 1776. So seperti apa untuk hari ini? Oke. Kita analisa dulu untuk emas hari ini ya. Ini support kemarin udah di breakout, saya buang ya. Jadi yang paling penting di 1760. Untuk sekarang ya, kalau kita lihat range emas ini berada pada level 1785 untuk atas. Level ini ya. 1784, 85 ini udah jadi resisten saat ini. Dan level bawah ada di 1760. Nah, tapi coba teman-teman perhatikan, level kiri ini ada flag ya. Hati ya, ini ada flag ya. Nih, ini ada flag. Di level 1780 sampai dengan 1784 ini ada flag. Artinya, teman-teman harus fokus nanti ketika harga berada di level flag ini. Kalau kondisi candlestick-nya sama seperti sekarang, udah mulai mengecil, ini kan ada pembelian nih. Ketika berada di level support, ada pembelian cukup signifikan, volume bayarnya cukup besar. Candlestick kedua di time frame 4 jam juga masih cukup besar. Nah, sekarang kan sedang terbentuk candlestick 4 jam. Kita lihat, nanti kalau volumenya udah rendah, ini kan pas banget berada di area flag ya, atau di area supply. Ini saya buat aja area supply. Jika nanti pergerakan harga tertahan di level ini, tertahan dengan konfirmasi candlestick yang mulai mengecil, atau nanti ada muncul candlestick rejection dari seller ya, candlestick merah dengan volume yang cukup besar, bisa diambil posisi sell. Bisa ambil posisi sell sekali lagi. Kuncinya di area supply atau area flag ini. Kalau kondisi candlestick bullish masih kecil volumenya, teman-teman bisa sell. Jadi di bawah 1785 masih bisa di sell. Manajemen resikonya di 1787 kalau teman-teman mau ambil posisi sell. Dan untuk area buy kita masih ambil area kemarin, area terendah kemarin 1760 sebagai area support. Artinya teman-teman kalau mau buy mungkin bisa dipilih di level tersebut, di dekat level tersebut, di dekat 1760 bisa ambil posisi buy. Oke ya. Dan hari ini pun karena data hanya klaim pengangguran awal nanti jam 19.30, artinya hari ini untuk pergerakan emas saya pikir tidak akan terlalu besar. Kemungkinan besar akan flat nih pergerakan harga emas sampai besok. Jadi sampai besok pergerakan kemungkinan akan bermain di level ini. Untuk bawah 1760 dan untuk atas di level sekarang ya, di level 1784. Jadi level atas sih. Ya. Nah ini untuk level-level pentingnya teman-teman juga bisa buat ya. Untuk support yang paling dekat 1760, di bawahnya 1745, ini level kuncinya juga. Jadi kalau teman-teman mau scalping nanti ketika pergerakan harga sampai ke level 1745 teman-teman bisa ambil beberapa poin, 3 poin, mungkin 4 poin bisa diambil ketika harga berada di level 1745. Jadi ketika drop sampai ke 1745 teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target yang minim. Namun ini kemungkinan akan besar teman-teman. Potensi dapat profitnya lebih besar kalau buy di level ini. Tapi kita belum bisa ngomong harga sampai ke level ini ya. Kemungkinan besok nih, kalau memang ada pergerakan yang positif untuk dolar, kemungkinan tertekan lagi nih emas sampai ke level 1745. Kita lihat datanya besok. Dan untuk level atas kuncinya di 1795. Di kunci level atasnya. Yang terdekat kan 1785 nih. Untuk atasnya atau yang paling kuatnya di 1795, itu jadi resisten kuncinya. Oke ya. Range kecil jelas ya, bawah 1760, atas 1785. Untuk range besar, bawah 1745 dan atas 1795. Ya, range besar ini mungkin sekali lagi besok akan terjadi. Jadi sekali lagi kalau untuk trading hari ini sampai dengan nanti malam, perhatikan level supply untuk ambil posisi sell. Lagi pergerakan harga tertahan di bawah level 1785, teman-teman bisa ambil posisi sell. Targetnya di harga terendah 1760. Rendah kemarin ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas?
Jelas ya. Jadi dari beberapa pair tadi yang mana yang teman-teman lihat peluangnya lebih besar untuk kita tradingkan hari ini? Dari tim Spartan dulu. Sama minyak. Minyak apa? Ambil posisi apa? Berapa? Oke, untuk hari ini yang lain minyak di buy, minyak di sell. Nah, jadi kalau sekarang kan pergerakan berada di level support ya. Kita lihat support ini kuat nggak nahan pergerakan harga minyak. Artinya kalau teman-teman buy ya tinggal stop loss-nya di 79 pas harus dipasang. Kalau sell ya bisa juga karena memang pergerakan masih cenderung turun ya. Namun ingat di level 82 itu jadi tahanan atas yang signifikan, lewat dari level 82 kemungkinan besar akan kembali ke level 84. Jadi kalau sell sekarang di level 80 di atas 82 mesti di-cut. Oke. Bisa nih, kita lihat aja break nggak, breakout nggak level support sekarang di 80. Artinya kalau breakout potensi ke 76 untuk pergerakan ini. Oke. Tapi kalau kuat bisa naik lagi ke 82. Kenapa? Ya kalau untuk lewat dari 85 saya pikir agak sulit. Lewat dari 85 agak sulit karena itu level support yang resisten yang cukup kuat. Jadi kalau nanti memang ketemu harga minyak di 85 lagi atau 84, 85 bisa di-sell lagi. Sekarang udah jauh dikoreksi di 80 ya. Artinya agak lama kita nunggu, mungkin minggu depan baru ketemu harga atas lagi kalau memang level supportnya kuat. Level 80-nya kuat. Gitu ya. Yang lain belum ada melihat potensi. Minyak aja, emas, Nasdaq, oke ya, Nasdaq sell ya, 16.200 ya, sepakat, sama lah kita. Yang lain mungkin Pak Yogi, Nasdaq ya, Nasdaq paling apa ya, paling ideal ya kalau kita lihat pergerakannya lagi di atas nih ya, tinggal nunggu momentum aja untuk masuk ya. Oke, untuk Nasdaq juga saya sepakat, ini pergerakannya sudah cukup tinggi dan mendekati level resisten, tinggal tunggu konfirmasi dari candlestick 4 jam mungkin minimal untuk kita ambil posisi sell. Perhatikan level 16.200-an untuk Nasdaq. Ya. Pak Firly, yang mana yang paling besar peluangnya hari ini kita tradingkan? Semua peluang. Semuanya ada peluangnya ya. Oke, mantap. Ya semuanya sebenarnya ada ya, tinggal benar manajemen risiko itu harus kita terapkan ketika masuk pasar ya. Kalau saya lihat dari beberapa instrumen tadi, yen kalau untuk forex itu bagus ya karena range-nya jelas. Sekali lagi saya coba ulas ya untuk yen, untuk forex nih ya. Yen jelas range-nya, pergerakan bermain di level atas 11460 sebagai resisten, 113.10 20 ini jadi level support. Ini level pentingnya, buy di bawah dan sell di atas. Ini bagus banget karena di atas ini kemungkinan akan masih lama pergerakannya. Nah kalau untuk komoditi saya lihat minyak lebih jelas daripada emas. Minyak lebih jelas daripada emas ya untuk range-nya atau level-levelnya. Sekarang kan minyak jelas kita tahu bahwa level sekarang adalah level support. Kalau emas tadi pergerakan masih di tengah, di bawahnya 1760, atasnya 1785. Sekarang di 76, di tengah-tengah nih masih ragu kita mau ambil buy atau sell. Tapi kalau minyak ini sekarang pergerakan berada di level support. Kita bisa buy lagi di atas 79 ya. Atau kalau teman-teman mau ambil sell, saran saya itu nanti tunggu konfirmasi ada candlestick yang breakout dari 79. Ini minyak juga pilihan ya, karena sekarang berada di level support. Itu ya, jadi ada 3, satu lagi Nasdaq. Nasdaq yang terakhir, untuk indeksnya Nasdaq itu sekali lagi berada di level tertinggi atau mendekati area resisten pentingnya 16.200. So untuk pagi ini ada banyak peluang yang kita analisa dan teman-teman bisa ambil peluang tersebut ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Ada pertanyaan silakan untuk teman-teman, untuk Oma Trisnawati dan Bu Merin mungkin ada pertanyaan, silakan. Pagi Pak, Aussie gimana? Oke, kita analisa Aussie ya. Iya. Trisnawati ya? Iya, masih. Masih ada posisi Aussie? Ada, nyangkut. Nyangkut, oke. Kita bahas Aussie. Aussie, ini posisinya apa nih Oma nih? Buy atau sell? Di buy.
ambil posisi buy di level berapa? Di mana ya nanti? Di 7476. 7476. Artinya dikit lagi sampai lah ya 7476 ya. Iya. Oke, kita lihat untuk pergerakan Aussie ini, memang ini ada konfirmasi breakout-nya resisten ya. Ini breakout resisten. Dan juga kalau kita lihat support-nya ini juga udah di breakout. Nah ini kemungkinan besar masih akan naik atau masih akan coba retest kalau saya lihat ya Aussie. Ya, jadi masih ada potensi untuk pergerakan sampai ke level 0.7500 nih Oma. Atau paling rendah mungkin sampai ke level 1.7480. Ini resisten signifikannya. Itu untuk level tersebut buy di 0.7470 itu masih bisa kejemput. Yang mesti jadi perhatian nanti mungkin kalau harga lebih rendah daripada 0.7400 ini mesti di cut ya Oma ya. Jadi di bawah itu mesti di cut posisinya. Karena mungkin akan terjadi penurunan yang lebih dalam. 7400 ya. 0.7410 atau stop loss-nya pasang aja di 0.7400. Oke. Lagi di atas tersebut itu masih bisa ditahan posisi buy. Iya. Oke. Cukup Oma? Cukup ya. Oke, thank you. Mungkin dari Bu Merin ada pertanyaan? Belum sih. Soalnya masih lihat ini. Kalau misalnya coach ini kan untuk perkiraan kita kan untuk hari ini kan, kalau memang besok terjadi masih bisa kita ikut besok pagi misalnya gitu. Oke. Sorry, suaranya kurang begitu jelas Bu Merin. Halo. Ya. Halo coach. Ya, silakan Bu Merin. Tanya untuk prediksi kita kan ini kan hari ini kan untuk hari ini ya. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi di besok, itu patokannya sampai jam berapa deh kalau memang patokan kita untuk hari ini? Oke, sampai sebelum berita dirilis, Bu Merin. Kalau besok kan berita dirilis itu jam 19.30 ya. Artinya kita masih bisa tahan posisi mungkin sampai jam 7 malam atau ya sampai buka Amerika Serikat ya. Jam 18.00. Jadi jam 6 sore itu masih bisa dibuka posisi. Nah, untuk selanjutnya itu pasti pengaruhnya lebih ke rilis data dari non-farm payroll. Jadi maksimal sampai jam 6. Pengaruh dari berita itu berapa lama? Misalnya kan biasa kan kalau disaranin kalau bisa kalau mau trading 1 jam setelah berita. Iya. Oke, untuk pengaruh berita besar seperti non-farm payroll itu biasanya 2 hari, Bu Merin. Jumat sampai dengan Senin. Oh, 2 hari ya. Pengaruhnya ya. Jadi contoh besok kan ada 3 berita tuh yang dirilis. Tingkat pengangguran, non-farm payroll sama rata-rata pendapatan per jam. Jika semuanya positif, kemungkinan besar untuk dolar akan kembali naik ya sesuai dengan trennya. Dan itu pengaruhnya bisa sampai dengan hari Senin. Ya, jadi untuk data non-farm payroll besok itu biasanya 2 hari pengaruhnya, paling lama. Ya. Dan untuk buka posisinya ya tunggu rilis ya, baiknya tunggu rilis. Kita lihat nanti seberapa besar signifikan dari data forecast-nya. Dan kita lihat nanti random kah atau nanti datanya sama semua atau positif semua atau negatif semua untuk dolar. Baru kita bisa ambil kesimpulan besok. Jadi kalau ada trading hari ini sampai jam 6 besok itu masih bisa trading, masih bisa ditahan. Setelah berita keluar kita akan lihat hasil rilis dari berita tersebut. Baru kita buka posisi lagi. Oh gitu. Berarti prediksi perkiraan kita hari ini kemungkinan masih bisa kita pakai sampai besok ya? Ya, sampai jam 6 sore besok. Oh, okay. Maksimal ya? Iya. Oke, coach. Thank you. Oke, thank you Bu Merin ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ya, cukup ya? Cukup jelas ya? Baik, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri teman-teman ya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak. Bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke ya, selamat beraktivitas semuanya, selamat pagi dan salam profit. Thank you semuanya.